Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Bila mana Prabu Siliwangi bertemu Nyai Subang Larang? Prabu Siliwangi adalah sosok legendaris yang dihormati di Tatar Pasundan. Ia adalah seorang raja Pajajaran yang paling termasyhur. Namanya tetap terpatri di hati sanubari warga Nusantara hingga kini. Sosok Prabu Siliwangi ini dinisbatkan kepada Prabu Guru Dewata Prana Ratu Haji di Pakuan Sri Baduga Maharaja, sebagaimana namanya tertulis di Prasasti Batu Tulis Bogor dan Prasasti Lempeng Tembaga Kebantenan. Ketika Prabu Siliwangi masih muda dikenal dengan nama Pemanah Rasa. Siliwangi adalah sebuah gelar, bukan nama sebenarnya. Tersebutlah nama Nyai Subang Larang sebagai salah seorang istri Prabu Siliwangi dalam kronologi sejarah kehidupan Prabu Siliwangi. Nyai Subang Larang ini kemudian menjadi titik pangkal sejarah selanjutnya yang terkait para raja atau sultan di Cirebon. Sosok Nyai Subang Larang ini harus kita telusuri dari sumber naskah dari Cirebon dan Priangan Timur. Tidak ada prasasti terkait namanya. Tentu saja nama para istri tidak dicantumkan dalam sebuah prasasti di zaman itu, bahkan di zaman sekarang ini. Dalam naskah yang terbuat dari lembaran kulit kayu atau daluang adalah naskah cariosan Prabu Siliwangi. Seperti videonya pernah kita bahas, naskah ini berasal dari Sumedang, kini tersimpan di Museum Prabogesan Ulun, Sumedang. Naskah pertama kali ditulis pada tahun 1357 Saka atau 1435 Masehi, yang diidentifikasi dalam Candra Sengkala Wasita Satata Sakti Katimut. Sengkala adalah sandi penulisan tahun dengan kalimat yang tiap kata atau bendanya merupakan perlambang dari suatu angka. Ada beberapa naskah salinan dari cariosan Prabu Siliwangi dengan kode MSA hingga MSE. Naskah salinan Prabu Siliwangi pada tahun 1675 Saka atau 1753 Masehi ditulis dalam Sengkala Wengining Budawahana Likur Lukar atau 1714 Saka atau 1787 Masehi. Naskah salinan lainnya tidak diketemukan angka tahun, namun dipastikan jauh lebih muda usianya. Naskah cariosan Prabu Siliwangi menjadi naskah paling tua yang ditulis pada zaman Siliwangi masih hidup, yaitu dengan kode naskah MSA, berbahasa Jawa Cirebonan dan aksara Carakan. Bahkan dalam naskah ini, Prabu Siliwangi belum menjadi Raja Pajajaran. Pada tahun 1435 Masehi, Siliwangi masih disebut Pemanah Rasa atau Raja Sunu atau Raja Siwi. Lihat juga video sebelumnya di manakah makam Nyai Subang Larang. Lalu kita lanjutkan pada pertanyaan bila mana atau kapan dan dalam kondisi apa Prabu Siliwangi bertemu dengan Nyai Subang Larang? Dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi, pertemuan Siliwangi yang saat itu masih bernama Pemanah Rasa ketika menghadiri sayembara Raja Singapura untuk mencari calon suami putrinya Nyai Meraja Larang Tapa Diah Subang Larang. Siliwangi hadir bersama Nyai Ambedkasi ke acara sayembara kerajaan Singapura tersebut. Saat itu, ada pernyataan takluk dari para raja untuk mengabdi kepada Siliwangi dengan menyerahkan putrinya atau saudarinya untuk diperistri Siliwangi atau Pemanah Rasa. Pernikahan itu bersifat simbolis dan politis dalam rangka penyatuan wilayah beberapa kerajaan di bawah Siliwangi di bawah panji Kerajaan Pajajaran. Kisah senada dengan cariosan Prabu Siliwangi adalah naskah Carita Purwaka Caruban Nagari bahwa Pemanah Rasa memenangkan sayembara sehingga berhasil mempersunting Subang Larang. Meskipun ada dua perbedaan jenis pertandingan, dalam cariosan Prabu Siliwangi diawali dengan pertandingan sabung ayam, sedangkan dalam Carita Purwaka Caruban Nagari yang bertanding adalah para tokohnya langsung. Sementara itu, dalam buku Kerajaan Cirebon, terbitan Departemen Agama yang ditulis oleh Rosidin,
tidak mengisahkan pertemuan Siliwangi dengan Subang Larang, namun menyebutkan bahwa Ki Ageng Tapa adalah kakek Walang Sungsang, putra Subang Larang. Jadi, ada kesamaan silsilahnya bahwa Subang Larang adalah putri Ki Ageng Tapa, sang Mangkubumi Kerajaan Singapura. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, admin mendapatkan berbagai pemberitaan bahwa Pemanah Rasa atau Siliwangi bertemu Nyi Subang Larang ketika tiba di pesantren Syekh Kuro, Karawang. Maksud kedatangan Pemanah Rasa ke pesantren itu untuk melakukan penutupan atau penyegelan kalau zaman sekarang ini, karena tidak diizinkan penyebaran agama Islam. Benarkah demikian? Dikisahkan pada saat itu, Pemanah Rasa terpikat dengan alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Akhirnya Pemanah Rasa pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro, dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik dan halus budinya. Pinangan tersebut diterima, tapi dengan syarat mas kawinnya yaitu Lintang Kerti Jejer 100. Yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berwirid yang berada di Mekah. Permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden Pemanah Rasa atas petunjuk Syekh Kuro. Prabu Pemanah Rasa segera pergi ke Mekah. Untuk kisah pertemuan Pemanah Rasa di pesantren Syekh Kuro ini, admin tidak mendapati sumber babat yang dimaksud. Namun ada kisah yang mirip, yaitu dalam naskah WKS atau Wawacan Kian Santang yang ditulis pada abad ke-18 yang menceritakan kisah alurnya mirip dengan kisah tadi, tetapi sosok pelakunya adalah Kian Santang. Kita akan bahas di lain kesempatan. Mari kita bertindak sesuai literasi agar kita memiliki daya kritis. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Inilah yang akan menjadi pondasi perkembangan dunia pengetahuan yang objektif dan konstruktif, tidak lagi diarahkan oleh kepentingan dan standar aturan yang ditentukan, tetapi pada data-data yang direkonstruksi menjadi sebuah informasi apa adanya. Sejak masa awal kebijakan pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan politik etis hingga sekarang, pemahaman literasi di negeri ini masih sangat rendah. Mungkin ada beberapa budaya yang membatasi kita untuk berpikir lebih kritis. Anda boleh tidak sepakat dengan admin. Anda bisa menuliskan komentarnya dalam kolom komentar yang disediakan oleh YouTube. Baik, kita bahas berikutnya. Ada beberapa hal yang mesti kita konfrontir dengan premis atau pernyataan terdahulu berdasarkan sumber-sumber yang kita dapatkan. Pertama, Pemanah Rasa adalah seorang pangeran kerajaan Galuh. Wilayah Karawang, tempat pesantren Syekh Kuro, adalah wilayah kerajaan Sunda yang dirajai oleh uak Pemanah Rasa, yaitu Prabu Susuk Tunggal yang kelak menjadi mertuanya. Kedua, sejak tahun 1375, kerajaan dibagi dua oleh Maharaja Niskala Wastukancana kepada dua orang putranya, yaitu Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang sebagai Raja Galuh dan Susuk Tunggal sebagai Raja Sunda. Batas dua kerajaan ini adalah Sungai Citarum. Jadi, Karawang adalah wilayah kerajaan Sunda. Seharusnya yang keberatan dengan adanya pesantren Kuro di Karawang adalah Prabu Susuk Tunggal. Dan seharusnya yang diutus adalah Pangeran Amuk Marugul, saudara Kentring Manik Mayang Sunda, putra Prabu Susuk Tunggal, bukan Pemanah Rasa. Ketiga, Pemanah Rasa bertemu dengan Nyi Subang Larang di Karawang pada tahun berapa? Sedangkan dalam naskah Cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis pada tahun 1435, Pemanah Rasa sudah bertemu dengannya dalam sebuah sayembara. Kisah pada Cariosan Prabu Siliwangi setidaknya menjadi acuan tahun pernikahan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang adalah sebelum tahun 1435 di saat naskah itu ditulis. Keempat, Pemanah Rasa dan Subang Larang menikah dan dikaruniai anak, yaitu Walang Sungsang, Rara Santang, dan Raden Sangara atau Kian Santang. Menurut Hamam Rohani dalam Babat Cirebon, Walang Sungsang dilahirkan di tanah Sunda, Pasundan, yaitu di Galuh, Kawali, Periangan Timur pada tahun 1423 Masehi. Tahun 1423 ini masuk akal. Bila dihitung mundur, diperkirakan Pemanah Rasa dan Subang Larang menikah 1 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1422 Masehi. Jadi sebenarnya saat menikah usia Pemanah Rasa saat itu berusia 21 tahun dan Subang Larang berusia 18 tahun.
Ini cocok dengan naskah cariosan Prabu Siliwangi yang menyebutkan bahwa saat sayembara itu usia Subang Larang adalah 18 tahun. Selanjutnya lahirlah saudara Walangsungsang yaitu Rara Santang 1427 dan Raden Sangara lahir pada 1429 Masehi. Kesimpulan ini sama persis dengan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari bahwa Subang Larang menikah pada tahun 1422 Masehi. Kelima, dari tahun-tahun kelahiran putra-putri Pamanarasa dari Subang Larang, bahkan yang terakhir adalah Kian Santang pada 1429 Masehi, saat itu Pamanarasa belum menjadi Raja Pajajaran, yang baru dimulainya pada tahun 1482 Masehi. Mungkin sekali mereka tidak berkedudukan di Pakuan, tetapi berkedudukan di Galuh, yaitu di Keraton Surawisesa. Keenam, menurut Siti Zulfah dalam karyanya Islamisasi di Cirebon, peran dan pengaruh Walangsungsang, perspektif naskah Cariyos Walangsungsang, menjelaskan bahwa Raden Pamanarasa atau Prabu Siliwangi menganut agama Sanghyang atau Jati Sunda, sedangkan ibunya Subang Larang menganut agama Islam. Ketujuh, Pondok Kuro didirikan oleh Syekh Hasanuddin, merupakan lembaga pendidikan Islam atau pesantren pertama di tanah Pasundan. Kemudian setelah itu muncul pondok pesantren di Amparan Jati, daerah Gunung Jati, yang dipimpin oleh Syekh Nurul Jati atau Syekh Datu Kahfi. Kita bisa melihatnya pada Carita Purwaka Caruban Nagari. Dikisahkan anak-anak Subang Larang dididik secara Islami oleh ibunya. Namun, dalam Babat Cirebon dan Cariyos Walangsungsang mengisahkan bahwa Walangsungsang ketika berumur 21 tahun, yaitu pada tahun 1444 Masehi, berikrar memantapkan diri ingin mendalami agama Islam, kemudian bersahadat setelah melakukan perjalanannya mencari guru agama Islam, dan akhirnya bertemu dengan Syekh Nur Jati di Amparan Jati. Jadi, Walangsungsang barulah memeluk agama Islam pada usia 21 tahun. Kedelapan, Subang Larang dikisahkan meninggal pada usia 40 tahun. Seperti pada video sebelumnya kita bahas, berarti bertepatan dengan Walangsungsang pergi dari istana, yaitu pada tahun 1444 Masehi. 9. Melihat dari beberapa referensi dalam naskah Babat Cirebon, Cariyos Walangsungsang, Purwaka Caruban Nagari, terdapat kisah yang menarik dari ketiga naskah tersebut. Di antaranya menjelaskan pengembaraan Walangsungsang. Hal ini merupakan kategori wujud dari fakta sejarah dalam bentuk mentifek atau fakta mental berupa kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat sesuai tradisi berpikir. Dengan kisah ini menegasikan atau membantah bahwa ketika pernikahan Pamanarasa Subang Larang dilangsungkan, Pamanarasa telah beragama Islam. Bahkan ada kisah lain yang menceritakan putra-putri Subang Larang dididik secara Islami, namun ternyata dikisahkan dalam babat-babat ini Walangsungsang baru memeluk Islam di Cirebon di hadapan Syekh Nurjati pada usia 21 tahun. Bagaimana dengan Pamanarasanya? Apakah kemudian kembali ke keyakinan sebelumnya ataukah berkeyakinan masing-masing seperti yang diutarakan oleh Siti Zulfah? Ke-10, dikisahkan bahwa kedatangan Syekh Kuro ke tanah Jawa menumpang kapal Cheng Ho. Adapun perjalanan Cheng Ho ke Pulau Jawa terjadi selama 7 kali. Mengutip situs resmi Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Syekh Hasanuddin menginjakan kaki pertama kali pada tahun 1416 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho yang diutus Kaisar Cina Cheng Tu atau Yunglo, raja ketiga zaman dinasti Ming. Ini terjadi pada perjalanan Cheng Ho kelima, yaitu pada rentang waktu tahun 1416 hingga 1419. Syekh Hasanuddin menikahi wanita Karawang pada tahun 1417. 1 tahun kemudian pesantren Syekh Kuro didirikan, yaitu pada 1418 Masehi. Dengan demikian, bisa kita duga Subang Larang masantren di Pondok Syekh Kuro antara tahun 1418 hingga 1422 Masehi dalam rentang waktu 3 tahun itu, sampai menikah dengan Pamanarasa. 11. Pada sumber lain menyebutkan bahwa Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro pertama kali tiba di Jawa, yaitu di daerah Cirebon pada tahun 1409 pada masa perjalanan Cheng Ho yang ketiga pada rentang waktu 1409 hingga 1411 Masehi. Dikisahkan bahwa masyarakat Cirebon tertarik memeluk agama Islam, mungkin termasuk Raja Singapura dan mangkubuminya, yaitu Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Tapa, telah memeluk agama Islam saat itu.
Bisa jadi Subang Larang yang saat itu berusia 5 tahun sudah dididik agama Islam oleh orang tuanya, dan pada saat itu usia Pamanah Rasa 8 tahun. Masih sangat banyak pekerjaan rumah untuk menyusun kronologi sejarah Tatar Pasundan yang lebih komprehensif. Harus lebih banyak lagi sumber informasi yang kita kumpulkan. Langkah selanjutnya metode kritik sumber atau verifikasi, kemudian diklasifikasi menurut jenisnya untuk mengidentifikasi validitasnya, sumber mana saja yang sebagai sumber asli dan tidak. Saya ucapkan semangat bagi Anda, para peneliti dan para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dalam bidang sejarah. Dengan kita mengkritisi sebuah kronologi sejarah, diharapkan validitas sejarah semakin baik, sumber sejarah akan semakin terpercaya atau semakin valid, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas bangsa ini dalam mengembangkan potensi bangsa berdasarkan literasi yang akan menjadikan bangsa kita berjaya kembali di abad 21. Semoga video ini bermanfaat. Rahayu, 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 Ca.